kembali ke ayat 19. Ayat 9, 11. Wailun yauma idzil lil mukadzibin ya, betul. Oke. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Pendek ayatnya. Wailun, celaka. Wel itu nama neraka dulunya. Neraka wel gitu ya. Ya, orang masuk neraka itu artinya orang yang celaka dengan kecelakaan yang besar. Namanya wel, neraka wel. Wailun. Makanya di surat Al-Maun itu ada fawailul lil neraka wel. Neraka wel atau kecelakaan yang besar. Yauma idzin, pada hari itu, yaum itu hari. Yauma idzin pada itu lil mukadzibina, bagi orang-orang yang dusta. Orang-orang yang suka bohong, mendustakan. Ini udah keberapa kalinya? Ini kedua kali, ketiga kali ini kita baca ayat ini. Nah, ini diulang-ulang. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Rakau wil bagi orang yang suka bohong, yang suka. Rakau wil buat orang yang bohong. Tahu bohong itu apa? Bohong itu yang pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Bohong. Bisa juga bohong itu orang yang mendustakan. Itu bisa juga karena tahu tapi diingkari, didustakan gitu. Paham ya? Itu bohong, dusta, ingkar. Ya itu orang-orang yang begitu, itu namanya neraka wel. Makanya kadang-kadang kita bingung lah kalau orang bohong masuk neraka kan pantas ya. Kalau orang sholat, fawailul lil musholin, neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Kenapa kalau neraka wel juga bagi orang sholat? Apakah orang sholat itu bohong? Bisa jadi, karena dia harus diteruskan ke ayat berikutnya. Siapa orang sholat yang masuk neraka wel? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai. Karena lalai sehingga dia dusta, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ucapannya dengan hatinya berbeda. Halo, ya. Siapa itu? Siapa? Saya. Pak. Saya. Dengan mah enggak. Enggak jauh. Salah. Itu kalau kita dalam-dalam ini. Makanya kita nggak pernah merasa coba orang sholat. Masjid sekarang megah-megah, pakai AC, sholat tidak nggak AC, tapi betah orang di dalam masjid itu? Tak betah, Pak. Panas tetap. Umpangannya adem nih ngati nih, Panas. Berapa bel, Pak? Kenapa pendusta semua? Ketika asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Allah. Oh benar. Kapan menyaksikannya? Makanya kadang-kadang aneh. Kok orang Islam bangun masjid megah-megah dipasangin AC fasilitas lengkap, kok do gak betah ke masjid? Apa coba alasan? Terus punya alasan yang sangat klasik. Imamnya Pak wiritan kepanjangan, kan lebih bagus. Tapi dikrilahi tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah jiwa tambah tenang, tambah ayam, tambah betah.
Kok imamnya kedawan wiritan malah dijadikan masalah? Halo bro, mau dipanjang-panjangin apa cukup segini? Tambah dipanjangi tambah panas sama tuh. Rosok, berasa, fakta, apa fiktif? Biar macam sekarang. Untuk apa bukan? Banyak yang wiritan di dalamnya apa kosong? Gitu. Dibangun mahal-mahal buat apa? Buat kos-kosan memang hasilnya gede. Ya betul. Makanya kita nggak perlu bangun bagus-bagus. Yang paling jangan ada dusta di antara kita. Ya, keren ya. Jangan ada dusta di antara. Supaya tidak dusta, kita tidak berpikir sekarang saat ini di sini. Jadi nggak ada bohong. Kalau nanti itu, wah, ya Pak saya OTW, Allah. Ya Pak nanti saya OTW, Allah. Sekarang tadi di sini yang ada ngopi ngobrol, ayo kita ngopi rokokan ngobrol, ketok. Tidak ada dusta di antara kita. Wong ada buktinya. Ya benar. Terus perlu apa tidak menghilangkan kedustaan itu? Ya ayo kita belajar menyaksikan. Orang yang menyaksikan disebut syahid. Kita mestinya udah ke sana arahnya. Ya, nanti bisa dipahami ya. Jadi ini nanti ayat ini diulang-ulang Pak. Ini aja udah ulangan. Di ayat sebelumnya sudah ada wailu yauma idzil mukadzibin sudah ada. Merantau gue buat orang-orang yang dusta. Orang-orang yang bohong. Ini sekarang ketemu lagi wailu yauma idzil lil mukadzibin. Iya, oke ya. Nah, kemudian berdasarkan kenyataan manusia banyak yang dusta dan Allah Maha Tahu. Akhirnya Allah ngajak kita tafakur, tafakur. Terus yang ditafakuri siapa? Dirinya masing-masing. Coba ayat berikutnya. Alam nakhluqukum mimma immahin. Alam nakhluqukum mimma immahin. Bukankah aku telah menciptakan kalian itu dari setetes air yang hina? Halo. Bisa dipahami. Jadi kita disuruh mikirin siapa? Suruh membaca di itu loh. Coba pandangi dirimu. Supaya ya, jangan cuma memandang ya. Orang mandang belum tentu memandangi. Karena kita belajar ngerti terhadap diri, tapi orang ngerti belum ngerteni. Ayo kenali dirimu, tapi orang kenal belum tentu mengenal. Ayo kamu paham terhadap diri, iya kita paham, tapi belum tentu Ayo sadar sama diri, orang sadar diri belum tentu itu masalah. Allah sadar. Coba ayo sadari sekarang, pandangi dirimu, ngerti dirimu, kenali dirimu, pahami dirimu, sadari dirimu sekarang. Jadi tidak macam-macam hidup. Allah berkata, alam nakhluqukum mimma immahin. Bukankah aku ciptakan kalian ini dari setetes air yang hina? Siapa yang diciptakan Allah dari berlian? Siapa yang diciptakan Allah dari emas? Ayo maju. Dari apa kita diciptakan? Setetes air? Oh, mani. Mani itu apa? Uang. Uang aja. Uang. Apa? Mani apa? Mane itu uang itu. Awan. Dasarnya tadi. Nah, jadi itu. Apa tuh mani? Dasarnya tadi. Tuh, kita kan nggak tahu, kita berdiskusi gitu. Ayo kita dialog yang enak, ayo kita interaktif lah.
Sama jangan cuma saya ngoceh sendiri sambil ngantuk-ngantuk itu kan nggak mungkin. Ayo kita ajak bicara supaya tidak ngantuk. Silahkan bicara. Di sini bebas bicara. Oh, ayo kita saling memberikan info, saling mengingatkan, saling memberikan masukan, saling mengkritiki, ya kan? Orang cerdas itu syaratnya satu kritis, dua komunikatif, tiga kolaboratif. Kemudian yang keempat kreatif, yang kelima compassion. Itu orang cerdas. Kalau ini sudah tidak ada, walaupun pintar, dia mesti TOL, OL. Pintar loh, neng TOL, oh, apa kepintarannya? Makanya kudu cerdas. Supaya cerdas harus ngolah pikir. Mari kita ngopi di Padepokan, ngolah pikir, mengasah kecerdasan. Mari kita ngaji di Padepokan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan tahu diri. Kan ada nyanyiannya itu. Saya nyanyi Radi Soteng, yang nyanyi Radi Soteng. Jangan orang pekablas. Soteng ya kira orang pekablas. Soteng orang sing nyanyi orang nyanyi di Soteng. Nyanyi Radi Soteng. Itu mungkin belah cerdas. Itu gara-gara apa? Tidak komunikatif. Pintar jadi ya pintar, guru ngaji orang pintar. Ini orang cerdas, ini cerdas. Saya nyanyi sopo di mana layak nyanyi lah. Jangan nyariin. Saya nyanyi Radi Soteng, saya nyanyi malah. Itu loh jeleknya apa kameramen itu. Jadi enggak ngono. Orang sing cantik, mesti disoting terus cantik. Iya. Jeli matanya kameramen. Orang fokus belas orang cerdas. Komunikatif dan tidak kolaboratif, tidak kerjasama dengan penyanyi. Iya betul. Oh, Gusti Allah tuh itu bukti ngono ya. Bisa diterima akal? Iya. Ada kepastian? Bisa dibuktikan? Iya. Barusan. Pintar ada jawabannya ya. Tapi ya tak jarno efek bukan. Diskusi tuh. Dusta kan. Itu Bang Soteng. Dia pemerannya siapa pemerannya? Di mana-mana juga pemeran utama. Bayarannya mahal. Makanya apa-apa itu diilmoni, ya cerdas. Amal apapun harus ada ilmunya. Kulum man bigori ilmin yamal amal umar. Siapa orang yang beramal tanpa mengetahui ilmunya maksud itu ditolak. Capek-capek ditolak. Karena hasilnya tidak maksimal, malah ngumetin, pusing. Orang nontonnya nggak jelas ini. Iya, sing disateng ndi lho ya. Sampo iki. Sing pusing kan editornya. Pusing editnya. Editnya pusing. Sampai subuh ra rampung aku motong-motong di rumah sik ngene iki. Ngacak gak karuan. Udah itu gambarnya jeblak-jebluk. Iki piye asline? Ono lindu apa piye? Wong sing anteng. Boy. Jadi ambil melihat ada yang raja ini sedikit, pernah pemerannya marah di sini. Paham ya? Jadi itu sebetulnya aku saja berpikir kita untuk apa? Untuk menunjukkan alamatnya, menunjukkan tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaannya.
Dan dengan keagungan, kebesaran dan kekuasaannya itu sehingga Allah mampu menciptakan kita dan menyediakan seluruh fasilitasnya supaya kita hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Nek kowe sengsara iku karepmu dhewe. Pikiranmu itu lho ya. Betul. Makanya kita diajak berpikir, kita banyak dusta. Makanya kayak di dalam neraka hidup juga. Anas betah lewat masjid orang betah. Makanya wailul yaumaidil lil mukadzibin. Terus akhirnya Allah ngajak, coba lah kamu berpikir, alam nakhluqum min ma'in. Bukankah aku ciptakan kamu itu dari setetes air yang hina? Kayak gitu loh, kayak umbelin. Udah pernah lihat Mas Aris? Pernah lihat? Kamu tuh diciptakan dari itu, jangan sok nggak tahu lah. Udah pernah lihat belum? Ayo kamu pernah lihat? Ya. Yang kalau umbel itu. Ini kan ngabarin kalau nangis. Jadi mau diskusi kok. Iya Pak, maksudnya kamera ini kesini gitu. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari mana? Itu loh kejadian itu dari situ. Kalau ciptakan kalian dari itu. Memang. Kalian itu di kamar mandi. Siapa itu yang suka begitu? Wah mungkin Andri ya. Enggak mungkin. Masa Mas Prapto? Enggak. Yang paling depan ini. Dia mau udah biasa dia tak biasa mana-mana kan kita nggak tahu. Nggak tahu dia punya bini di mana-mana kan dia kan Iya, rahasia. Ya, resiko dari mengganteng ini. Gitu Pak Prapto nggih. Kalau mungkin permanen lagi kan ya. resiko jadi orang kan ganteng. Tiap tikungan. Iya, kita kan mikir, kok sekarang kamu bisa begini enggak ya? Kok lupa diri? Lihat dong dirimu dulu aku ciptakan cuma dari setetes air yang petita, gemendul, gelelang, siapa? Kok ngasihnya ya pada baik digawe keju. Nah itu. Oh paham, jangan berusaha lah kita. Dan kita semua sama, karena kita sama, ya kan. Ayolah, jangan saling menceritakan, jangan saling hasut, jangan saling mendengki, jangan saling memusuhi. Jadi sesama setetes air yang hina dilarang saling mendahului. Kayak bis kota. Kita ini sama semua. Nggak ada yang lebih mulia, nggak ada yang lebih hebat. Kehebatan kemuliaan itu hanya ditentukan dari sejauh mana ketakwaannya. Asal Bani Adam berarti mulia, tetaplah kita jadi manusia. Tadi ketawa dia bayangin waktu di kamar mandi sebenarnya. Pun malah bayang no. Iya toh, udahlah, dirasakan aja, jangan dibayangkan. Nanti malah menghayal, ya kan? Dirasakan, itulah kita. Ya Allah itu hebatnya kayak gitu. Coba lihat dirimu tuh. Tetes air yang benar. Bagaimana prosesnya? Nah, di sini malah alam nakhluqum min ma'in di jalannya dhaifin wa huwal mani, yaitu setetes air yang lemah, nggak bisa berbuat apa-apa, mengkoyok lendel, wa huwal maniu. Dia itu yang dinamakan mani. Wong Jawa nyebut apa? Apa? Kowe sing ngomong kuwi. Dapurmu iku. Mana orangnya mana? Pakai mesin itu loh. Mana orangnya mana? Ya kan? Disebut almani cara Jawane pecul. Ben jelas ngaji itu kudu jelas. Kok isin. Karena memang itu nyatanya kita itu dibuat dari situ. Doibun bahwal mani, setetes air yang lemah kayak lendir gitu. Itulah yang disebut
Jadi asal usul kita itu dari air mani. Udah ya. Terus kok air mani saya ini soalnya ini Pak, Allah jelaskan. Faja'alnahu fi qararin makin. Jadi kalau dua harakat ya dua harakat ya. Faja'alnahu itu udah lebih dari dua. Udah semaan barang bisa kalau ngomong. Ini nyemak soal. Faja'alnahu fi qararin makin. Keren, tapi lihat pasaknya. Katanya bukan berdiri kan? Katanya kalau pasang berdiri bacanya berapa harga? Dua. Berapa itu? Oke. Dusta nggak? Dusta. Ngajari wong ngono, kowe dhewe ngono. Begitu dibahas panas kayak yang rokok. Dia terus abang biru. Ada kedustaan. Jangan dusta lah. Nggak usah gaya, nggak usah. Bener kalau beneran itu beda. Ini bener apa beneran? Beneran. Mulai dari yang kecil sholat bener. Kemarin semaan kalau patahnya berdiri dua ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Enak. Nah, makmum begitu imam akbar baru Allahu Akbar. Jangan barengin imam, apalagi duluin imam. Tunggu akbar dulu imamnya baru. Makanya orang sholat kan begini-begini tuh. Kayak gelombang kan, karena nggak pakai aturan. Itu pengaturan. Allah. Ini begitu gini akbar. Allah akbar bareng nggak? Dan panjangnya sama dengan. Kompak kan? Yang itu Allah akbar. Maunya Allah akbar bareng nggak? Karena apa komandonya begitu bar kita Allah. Barang nggak? Asik nggak? Itu mana suku sama kata-kata. Sholatnya wae ora kom. Ini tafakur namanya. Fakta bisa dibuktikan. Iya. Dusta, jangan ada dusta di antaranya. Ternyata kita dusta teorimu dengan praktekmu nggak sama. Makanya fawainya, ini nanti diulang lagi. Jadi mulai. Alam nakhluqum min ma'in mahin, tidakkah aku ciptakan kalian itu dari air mani setetes air yang hina. Faja'alnahu fi qararin makin, lalu setetes air yang hina itu aku jadikan, aku proses. Di mana? Fi qararin, di tempat yang kokoh dan tetap, makin yang terpelihara. Jadi setetes air yang hina itu ditempatkan di tempat yang kokoh di qararin dan tetap di situ, kemudian makin dijaga. Tapi kalau ditempatkan di sarung, kira-kira kokoh apa tidak? Enggak. Terjaga enggak? Blepet. Bebetannya. Apalagi ditaruh di kamar. Oh, guyu-guyu. Itu kalau lebaran. Kalau lebaran suambat kayak pusing loh. Lah lebaran saya kurang seminggu. Lah kalau nongkrong ke kamar mandi pecah cilik-cilik baju baru ya. Loh, kok iso aku yo minggu wae. Yo lawanmu aku. Harusnya ditempatkan di qararin makin. Coba nih. Protes. Komunikatif. Ya kan, cerdas. Nyatane ngono.
Kita ngomong apa adanya kok. Jadi Allah itu nggak mungkin bohong, karena setiap baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Maha benar Allah yang Maha Agung, Maha benar Allah. Jadi memang kita diciptakan dari satu air yang hina, yang ditempatkan di tempat yang kokoh dan terjaga. Nah, apa maksudnya? Air karijin bahwa rohim, yaitu di tempat yang terpelihara, bahwa rohimu yang disebut rahim. Rahim ada di mana? Nah, mulanya jenengan-jenengan yang merasa mempunyai setetes air yang hina itu golek wadah sing jelas kalau belum punya wadah. Benora disimpan ning sarung, mereka ada situ kayak sarung. Mana-mana. Hari sampai gonta-ganti terus lho. Itu yang ada problem. Kayak gitu. Jangan orang kan jadi belakang. Saya harus cerita apa? Masa saya mengada rahim itu dititipkan Allah kepada kaum itu kepada wanita. Di prosesnya di rahim. Makanya harus cari wadah lah, supaya tersimpan, terjaga gitu tetap. Nah, karena proses penciptaan manusia itu seperti itu. Kita jadi begini karena diproses di dalam rahim. Gitu. Jadi kerjasama. Ya kan? Kita yang bawa-bawa, kemudian kita titipkan kan gitu ke dalam simpan dalam rahim. Gitu. Jadi wanita itu cuma nagangin doang. Yang punya siapa? Bapak. Makanya anak itu mesti ben, nggak ada anak ben ibu. Bapak mesti ben, anak mesti ben. Makanya sih anak itu anaknya bapak. Ibu itu cuma ketitipan wadah, menyimpan. Diproses di situ di dalamnya. Enak ya, ini ayat kebidanan ya ini. Ilmu kebidanan itu dari sini, Pak. Bisa dipahami ya? Udah, pokoknya biar kita sadar aja lah. Ya, sadar. Ya. Saya sebetulnya bukan nggak sadar, ya sadarnya nggak menyadari, akhirnya terulang lagi. Gitu. Coba ya disadari. Kalau kita sadar kita butuh wadah itu, terus kita menyadari, ya wes mesti gendang rapi. Jadi nggak ada istilah belepetan, nggak ada istilah seminggu di kamar mandi pada minta baju baru, gitu tuh istilah itu biar hilang, gitu loh. Paham gak? Iya. Pripun menurut Pak Prabowo pripun? Di shopping aja. Pak Suranto. Tak kira saya. Sampai takmu sak nyamanmu. Ya sementara ini dititipkan tetangga. Jadi rawi. Yang penting Titip sarung berkotan. Terus sampai kapan diproses di dalam rahim itu? Penak dong ngaji. Dari awal kita bilang ya, sesungguhnya kalian aku ciptakan dari setetes air yang hina, yang aku jadikan dia diproses di dalam tempat yang kokoh, yang terpelihara, yaitu di dalam rahim. Sampai kapan? Ila qadarim maklumat, sampai pada waktu yang ditentukan, yang diketahui. Qadir itu kan ditakdirkan, ditetapkan. Sampai waktu yang ditetapkan, yang sudah diketahui. Secara umum diketahui, proses kita di dalam rahim ibu selama 9 bulan 10 hari umumnya. Walaupun ada yang 7 bulan sudah lahir, malah ada yang lahirnya dipercepat pakai dibelek. Karena apa? Supaya besok lahir, supaya besok itu lahirnya bisa pas gitu ya. Misalnya tanggal 2 bulan 2 2002 misalnya gitu, cari tanggal itu terus belum waktunya sudah dioperasi. Ada yang juga gitu, itu pengecualian itu. Umumnya 9 bulan 10
Cuman kadang-kadang orang nggak sabar kecuali keluar ya Pak. Ada yang sebulan, ada yang 8 bulan, tapi umumnya 9 bulan 10 hari. Itu ya bahwa waktu al-wiladati, yaitu waktu sampai pada waktu kelahiran, dari mulai proses ke dalam rahim sampai waktu kelahiran itu 9 bulan 10 hari yang sudah diketahui. Oh ya. Pak Kodarna panik mal kodirun ya. Pak Kodarna ini misalnya ala dalika. Pak Kodarna ay ala dalika. Lalu aku tentukan atas yang demikian itu panik mal kodirun, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Jadi yang menentukan Allah di rahim, dan Allah yang sebaik-baik membuat ketentuan. Kalau kita sudah sadar dan menyadari Allah lah sebaik-baik membuat ketetapan, kita lebih nurut menerima ketetapan Allah apa mau bikin ketetapan sendiri? Allah. Allah. Nah iya, karena ketetapan itu dari siapa? Qadar itu takdir itu ketetapan. Semua itu Allah yang menetapkan, dan Allah lah yang sebaik-baik membuat ketetapan. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Ada yang mau ditanyakan? Aku barangkali ada yang nggak terima. Maju lapangan. Komplain boleh, nggak begitu Pak. Nggak apa-apa, nanti kita sambung ke depan. Insya Allah. Ada yang bertanya kan? Atau barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan? Ustaz. Bagaimana? Cekap? Cekap. Demikian tabarukan kita, kitab Al-Ibris 5 Rifati Tafsir Quran Hadis yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur, serta mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semoga Allah SWT memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbik firwarham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan an mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatta rasulah faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Thank you.
Thank you.